Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, dan apa kabar Bapak Ibu di tengah-tengah pandemi COVID-19? Pasti Bapak Ibu dan saya dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam keadaan diberkati Tuhan. Selama kita mengikuti protokol kesehatan COVID yang disampaikan oleh pemerintah dalam melaksanakan 3M, saya percaya Tuhan pasti melindungi Bapak Ibu, saudara dan saya. Lakukan 3M. Pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Dan saya percaya Tuhan kita yang hidup dan berkuasa akan melindungi, memagari saudara dari pandemi COVID-19, dari coronavirus atau COVID-19. Mari saja kita mengambil Alkitab kita, dan kita akan membacakan dalam minggu yang pertama, tanggal 6 Desember 2020, bertalian atau berkaitan dengan perjamuan Tuhan. Kita akan makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang melambangkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita akan menikmati nanti. Dan saudara yang sakit, yang punya pergumulan masalah, saudara dan saya dengarkan firman ini. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Tema renungan pada hari ini adalah orang benar. Orang-orang benar, saudaraku sekalian, adalah orang-orang yang menjadi bahagian di hati Tuhan, yang menjadi perhatian di hati Tuhan, yang menjadi perhatian dalam kemuliaan Tuhan, yang menjadi perhatian dalam hadiratnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, karena saudara orang benar, orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang benar, yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Orang benar, saudara-saudara sekalian, dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara-saudariku sekalian yang diberkati Tuhan, orang benar, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang benar yang pertama, saudara-saudara, ia seperti pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air akan menjadi pohon yang subur, pohon yang menghasilkan sesuatu, pohon yang rindang, pohon yang enak dilihat, pohon yang di dalamnya mengandung hal-hal yang bermakna, bernilai tinggi. Bapak Ibu saudara sekalian, kehidupan orang percaya dianalogikan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau saudara menunggal, kalau saudara jadi satu dengan air firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, saya percaya Tuhan pasti menjaga, memagari, menolong saudara dan saya. Alkitab berkata, Yesus berkata, aku adalah air hidup. Itu sebabnya saudaraku, sini firman Tuhan berkata, saudara dan saya orang-orang benar, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tertanam dalam firman, orang-orang yang hidup dalam firman, orang-orang yang berakar dalam firman, adalah orang-orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan dari waktu ke waktu. Orang benar yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah orang benar yang menghasilkan buah. Orang benar tidak mandul, orang benar tidak kikir, orang benar tidak pelit. Orang benar akan menghasilkan buah berlipat gandaan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Dan saudaraku, buah yang dihasilkan adalah buah yang memberkati banyak orang. Kalau kita berbicara tentang buah, saudara-saudara sekalian, kita akan ada kaitan relevansi hubungan dengan buah-buah roh.
Orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang-orang benar harus menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh yang ditulis dalam Galatia pasal yang kelima, saudara-saudara sekalian, adalah buah roh. Yang dimana buah-buah roh itu salah satunya adalah penguasaan diri. Orang benar harus memiliki penguasaan diri, tahan diri, sabar diri di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kalau kita bertahan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam studi, dalam kuliah kita, dalam kita menjadi seorang pelajar atau apa saja pekerjaan kita. Kalau kita memiliki buah-buah roh yang mengontrol, yang mengendalikan hidup kita, kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Orang benar yang ketiga, saudara-saudara, adalah dia tidak layu sekalipun gersang, kekeringan, tidak membantu, tidak menolong kehidupan keluarga, rumah tangga, pelayanan, kehidupan saudara. Alkitab berkata, tidak layu sekalipun saudara dan saya menghadapi badai tantangan, gelombang tantangan, kehidupan tantangan, masalah tantangan kehidupan yang datang silih berganti menimpa saudara. Persoalan rumah tangga kah, persoalan anak kah, persoalan suami kah, persoalan pekerjaan kah, persoalan pelayanan kah, saudara dan saya tidak akan layu sekalipun kita berada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah di mana tidak menguntungkan kita, tapi di sana Tuhan pasti menolong saudara dan saya, dan pasti memberkati saudara dan saya, karena saudara orang benar yang ditanam dalam kehidupan firman, yang berakar dalam kehidupan firman, yang hidup dalam kekuatan firman. Di sanalah saudara dan saya tidak akan mengalami kekeringan, karena Tuhan menolong saudara. Berapa banyak orang saudara, berapa banyak di antara jemaat Tuhan yang punya masalah dan pergumulan hari ini. Ada roti dan air anggur yang kita akan makan dan minum. Saudara dan saya akan menerimanya nanti, dan kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, di depan kami ada roti dan air anggur. Sebelum kami makan dan minum, kami percaya Tuhan tolong kami. Tuhan menolong dan memberkati kami. Mari angkat dua-dua tangan saudara. Bapa yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kalau mereka datang dengan pergumulan, dengan masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah yang tidak ditemukan jalan keluar, hari ini Tuhan Yesus akan memberikan mereka kekuatan, kemampuan, dan jalan keluar. Kalau mereka ada yang datang dengan sakit penyakit hari ini, lewat tubuh dan darahmu, persekutuan dalam tubuh dan darahmu memberikan kekuatan, kemampuan pada mereka. Darah tinggi kah, darah rendah kah, leukemia kah, migrain kah, asam urat kah, kanker, tumor, leukemia. Oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh. Dipulihkan Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Mari angkat dua-dua tangan saudara lebih tinggi lagi dan terimalah berkat Tuhan. Saudara sudah makan tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan sekarang saudara terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput, membawa kami semua masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah dalam protokol kesehatan COVID yang diberikan oleh pemerintah waktu yang terbatas, ada beberapa pengumuman bagi kita sekalian. Gereja Bethel Indonesia Titian Asri Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi, ada 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai jam 9 pagi, ibadah kedua dimulai jam 10 pagi. Hanya 50 sampai 1 jam
hanya 50 menit sampai dengan 60 menit, 1 jam saja dalam setiap kali jam ibadah. Ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu, ada beberapa jam ibadah yang kami akan lakukan melalui Zoom. Bagi pengerja, bagi jemaat Tuhan, melihat kondisi situasi yang sementara berjalan dan berlangsung tentunya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, juga Gereja Betel Indonesia Tikian Asri akan merayakan Natal, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Natal sekolah minggu, Natal remaja pemuda, Natal umum. Tetapi anak-anak sekolah minggu belum bisa datang ke sekolah minggu atau ke gereja. 12 tahun ke bawah, mereka tetap beribadah di rumah saja. Mereka bernatalan di rumah saja. Informasi yang kedua, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan korban tantangan, persembahan pembangunan rumah Tuhan, gereja Tuhan, persembahan dana diakonia, persembahan dana penginjilan, dana misi, gerakan Rp1.000, atau persembahan lainnya, Bapak Ibu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu bisa mentransferkan ke Bank BCA Bekasi. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Seluruh persembahan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dan shalom.